sama, dia menggunakan surface atau bidang. Surface ya terutama ya. Kalau bidang dia berurusannya sama suhu X, Y, Z. Tapi kalau surface dia nggak punya X, Y, Z. Ada yang namanya U dan V. Ya. Jadi surface itu akan selalu punya horizontal dan vertikal garis, dan itu disebut U sama V. Oke, U itu adalah yang horizontal, V itu adalah yang vertikal. Ya. Jadi kalau kalian mau bagi satu surface ini dengan 100 grid, maka kalian harus tentukan U atau V-nya yang berlaku di situ. Oke, itu prinsipnya. Nah, terus ini juga nanti jangan sampai pada saat kita mempelajari satu tools, saya ajarin nanti teman-teman ada satu tools di Grasshopper yang dia sangat powerful kalau bikin jadi kalau kalian bikin space truss, ini misalkan atap ya, gede, terus kalian bikin space truss pakai plugins, itu bisa langsung jadi kalau dia untrimmed surface. Tapi kalau dia sudah dipotong, dilubangi, ini kan XY-nya berubah, maka nggak bisa kita pakai teknik itu. Jadi harus masuk ke dalam teknik yang lebih primitif lagi, gitu ya. Dan jadi kita bikin dari titik-titiknya dan lain sebagainya. Nah ini contoh, saya mau coba kalian dari file yang tadi, silahkan masuk ke tampilan tampak depan ya, front ya. Nah dari sini klik bagian front seperti ini. Mungkin kalau putih seperti ini kalian bisa rubah dulu ke tampilannya ke shaded ya. Diklik di ujung atas ini ada tanda panah, ada drop down menu, kemudian pilih di shaded. Nah ini kita balikin dulu ke sini. Ini saya klik, saya delete, kemudian shadow-nya saya matikan aja. Oke, ini kita masuk ke tampilan ini. Saya minta coba kalian di sebelah kirinya aja yang kosong ya. Yang kosong, ketik kurva ya di keyboard, namanya curve ya, C-U-R-V-E. Oke, ada curve. Nah di sini ada macam-macam ya curve-nya. Oke, klik bagian curve. Terus dia di sini nanya ada degree-nya 3 dan lain sebagainya. Nanti kita bahas lah ya, tapi enggak sekarang. Ketika teman-teman klik sekali di sini, kemudian klik yang kedua, ketiga, ya, keempat, terus kemudian kelima, 6. Nah ada 6 titik ya. Kemudian teman-teman klik enter. Oke. Nah ini ada satu kurva. Nah, ketika teman-teman bikin ini, kurvanya adalah kurva yang dia punya titik kontrol ya. Di sub itu kalau kita lihat di titik-titik itu namanya control point. Ya, nah bagian control point ini teman-teman bisa klik dan ini ada gamble ya. Jadi teman-teman bisa atur ya. Ini yang nanti mempengaruhi kalau kalian bikin bangunan parametrik. Ya, nanti kita udah punya rules-nya, kita tinggal rubah bentuknya. Misalkan ini bagian gedung dengan beberapa lantai, tampilan luarnya kita bisa rubah, ya. Terus kalian bisa klik lagi objeknya, klik satu titiknya, geser lagi, misalkan seperti ini, ya, dan lain sebagainya. Nah, saya minta teman-teman bikin ini, kemudian teman-teman coba selanjutnya bikin line, ya, ketik line di command tools-nya, line, ya, ada line di sini, diklik, kemudian bikin aja satu line dari, nggak harus sejajar ya, tapi kalau mau sejajar teman-teman deketin ke salah satu titiknya sampai dia ada warna putih yang tadi ya, saya deketin ke sini, klik, nah dia nanti ada magnet titiknya, ya, kalau mau ngilangin ini teman-teman deketin lagi ke sini nanti dia hilang, ya. Jadi deketin ke sini, ada guideline-nya, terus teman-teman bikin garis ke atasnya. Cara bikin garis ke atasnya, ini kalau mau tegak lurus, teman-teman aktifkan ortonya di bawah. Di sini ada orto ya. Di bagian bawah tadi toolbars yang ada ukuran, ada orto, diklik aja. Nah ini nanti dia tegak lurus ya. Terus teman-teman bikin, tarik, deketin lagi kursornya ke sini, biar dia muncul yang magnet kedua, nanti dia snapping, baru klik. Jadi kliknya 2 kali tapi digeser. Kemudian, nah sampai dia snapping ini, udah pada posisi itu ada tulisan
perpendicular sama intersection in ya. Terus teman-teman klik, baru nanti dia punya satu garis dan satu garis melengkung. Kalau teman-teman klik di tampilan perspektif, ya, diklik di bagian bawah ya di sini, itu ada perspektif, top, front dan lain sebagainya. Ini adalah prinsip yang hampir sama dengan contoh ini. Jadi ketika kita membuat sebuah objek seperti ini, kita menggunakan yang namanya rotational surface atau surface yang dibuat dari cara kita merotasi satu profil terhadap titik sumbunya. Caranya ini, ya, langkahnya seperti ini, ya. Kita ketik revolve di command, terus cari profilnya. Setelah cari profilnya, dirotasi dari aksis tadi, kemudian klik 0 dari rotasinya dan type untuk 360. Jadi nanti ada 2 kali ngetik ya untuk akhirnya dan keluar hasilnya. Jadi langkahnya begitu. Ini contoh reverse engineering dari bangunan. Jadi kalau kita mau bikin ini, kita konsepkan dulu langkahnya seperti apa. Jadi tadi ya, ketik revolve, coba di keyboard revolve ya, revolve, diklik revolve-nya. Nah, dia akan nanya kurva yang mau di revolve itu yang mana. Nah, teman-teman ketika kursornya berubah menjadi tanda panah seperti ini, artinya dia siap untuk mengambil satu objek yang ada di Rhino. Kemudian teman-teman arahkan ke sini, diklik si kurvanya sampai dia berpilih warna kuning. Oke. Kalau sudah terpilih warna kuning, ya. Terus di sini kan si komennya press enter when done, gitu ya. Jadi kalau udah selesai kita klik enter atau spasi. Jadi di Rhino bisa pencet spasi atau enter. Nah, misalkan kita klik enter ya, klik, baru dia nanya yang kedua. Oke, tadi profilnya udah. Yang sekarang dia nanya aksisnya yang mana. Oke, aksis untuk sumbu putarnya yang mana. Nah, kita udah punya garis ini, tapi di sini aksis itu bertanya tentang arahnya atau jaraknya atau bendanya. Ya. Jadi kita klik dari titik ini yang bawah ya, garisnya deketin aja ke sini sampai dia bold, garisnya bold, berarti dia sudah terpilih atau ada di posisi itu ya, bukan terpilih, ada di posisi itu. Teman-teman klik sekali, terus tarik kursornya ke atas sampai ke ujung titik yang ini, ya, yang tadi, klik, oke. Nah, baru nanti teman-teman akan muncul lingkaran seperti ini. Ya, ini otomatis nih lingkarannya muncul. Oke. Nah, lingkaran ini itu adalah apa namanya? Angle untuk starting point-nya. Nah, itu ada start angle-nya di sini. Oke. Kalau misalkan teman-teman sudah punya profil ini, deketin aja ke ujung sini. Nah, jadi dia startingnya dari sini. Oke. Diklik, baru dia nanya endingnya mau berapa, 360 atau berapa. Kalau teman-teman bisa tulis di keyboard, atau kalau kursornya diarahkan, ortonya dimatiin dulu ya, supaya bebas kursor bergerak. Ini teman-teman bisa bikin langsung. Jadi tergantung dari mouse, atau teman-teman bisa tulis 360 kalau mau full. Kalau dia cuma sebagian aja, ya gerakin aja dari mouse-nya. Oke. Nah, kalau sudah misalkan di sini saya tulis 360, dia begini. Kalau saya tulis 45 di keyboard, ya, saya hapus 360-nya, saya tulis 45, maka dia akan begini. Saya pakai backspace lagi di atas ya, 45-nya saya hapus, saya tulis 135, maka dia akan berputar seperti itu. Ya, jadi tergantung ketika di keyboard atau teman-teman bisa tarik menggunakan mouse. Ya. Nah, misalkan saya tarik pakai mouse, saya klik, ya, tekan enter. Nah, ini udah jadi nih.